Visualisasi dan afirmasi adalah alat yang super powerful buat manifestasi impian kita. Tapi masalah yang sering muncul adalah susahnya buat konsisten. Nah, di sini saya bakal kasih kita tips ya. Jadi saya pengen kasih teman-teman tips biar kita bisa konsisten dan makin dekat dengan tujuan kita. Kenapa konsistensi itu penting? Konsistensi adalah kunci dari manifestasi yang sukses. Tanpa konsistensi, afirmasi dan visualisasi kita nggak akan punya dampak yang maksimal. Manifestasi butuh waktu dan energi yang terus-menerus untuk membentuk realitas kita. Dengan konsistensi, energi positif kita terus terjaga. Pikiran bawah sadar kita makin kuat dan percaya dengan impian kita. Kita jadi lebih fokus dan terarah. Tips konsisten dalam visualisasi dan afirmasi. Buat jadwal harian yang pertama. Ciptakan rutinitas yang mudah buat kita lakukan setiap hari. Contohnya, visualisasi. Setiap pagi pas bangun tidur dan malam sebelum tidur. Visualisasi. Setiap hari pas sebelum tidur, antara 30 menit sampai 10 menit sebelum tidur, kita lakukan yang namanya visualisasi tentang apa yang kita inginkan. Kalau kita pengen memiliki nilai uang yang banyak, ya kita lakukan imajinasi aja, seolah-olah kita udah memilikinya. Libatkan perasaan kita, bahagianya bagaimana, terus kita gunakan untuk apa, dan orang-orang di sekitar kita, mungkin orang-orang yang kita sayangi itu bagaimana ke kita. Keharmonisan rumah tangga kita juga bagaimana. Itu juga kita harus tanamkan. Lalu, afirmasi. Ucapkan atau tulis setiap hari. Kalau bisa pagi hari ya kalau afirmasi ya, biar tertanam untuk keseharian itu. Untuk sehari itu maksudnya. Gunakan alarm di HP kita untuk mengingatkan waktu, afirmasi, dan visualisasi. Yang kedua, gunakan media yang membantu supaya lebih konsisten. Kita bisa pakai alat bantu. Mungkin papan impian. Kita pasang foto atau kata-kata yang mewakili tujuan kita. Tempel di tempat yang kita lihat setiap hari. Yang jelas jangan di tempat yang bisa dikunjungi orang lain. Misalkan Anda menaruhnya di ruang tamu. Nanti ada orang lain yang datang dan nggak suka. Ya, orang yang berpura-pura baik dengan Anda, namun dia nggak suka, Anda bisa seperti apa? Maka Anda akan dipatahkan. Dan ketika Anda terlibat dengan apa yang diomongkan orang tersebut, maka Anda akan lemah. Ya, impian Anda nggak akan pernah terwujud. Kenapa? Anda sudah dipatahkan dan Anda tidak berani konsisten lagi. Lalu kita buat jurnal, tulis afirmasi positif. Ya, jadi kita harus meneruskan afirmasi positif kita juga. Ini sebenarnya nggak harus ditulis, diucapkan juga bisa. Cuman kalau ditulis, itu biar kita selalu membacanya dan kita selalu ingat kata-katanya seperti apa aja. Lalu, audio afirmasi. Mungkin bisa kita rekam diri kita sendiri di HP ya, nanti kita dengarkan. Nah, itu juga sangat bermanfaat dan itu berpengaruh banget. Yang ketiga, buat afirmasi dan visualisasi yang spesifik dan personal. Afirmasi dan visualisasi kita harus jelas, spesifik, dan punya makna yang dalam untuk hidup kita. Bayangkan kita sudah sukses dengan usaha kita, dapat penghasilan mungkin 100 juta, mungkin lebih, dapat banyak respon positif dari orang lain, dan kita punya mungkin banyak pelanggan ataupun klien atau apapun ya, yang itu bisa mendukung kita itu cepat untuk berkembang. Semakin spesifik kita membuat afirmasi dan visualisasi, semakin kuat energinya. Yang keempat, kombinasikan dengan law of action atau tindakan nyata. Ini seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Anda bisa tonton ya, kalau Anda belum menontonnya silahkan tonton, di situ ada panduannya. Visualisasi dan afirmasi bakal lebih efektif kalau kita gabungkan dengan tindakan nyata. Ya memang itu harus. Ketika kita sudah melakukan sebuah tindakan nyata, maka segala sesuatu yang menjadi tujuan kita akan terasa ringan dan itu akan lebih cepat kita capai. Yang kelima, catat perkembangan dan evaluasi. Kita perlu mengecek progres kita biar kita tahu apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ya, ini kita udah bahas di video sebelumnya juga sebenarnya. Buat jurnal harian atau mingguan, mencatat afirmasi, dan lain-lainnya, Anda bisa pelajari di video sebelumnya.
Review hasil kita minimal seminggu sekali, minimal ini ya. Kalau ada yang kurang pas ya kita perbaiki. Yang keenam, nikmati prosesnya dan jangan terlalu kaku. Konsistensi itu penting, tapi jangan sampai kita stres. Nikmati prosesnya dan tetap fleksibel. Contohnya, kalau kita baru sibuk banget, mungkin kita cuma bisa afirmasi 1 menit per hari. Itu nggak ada masalah, yang penting kita tetap konsisten dan tidak meninggalkan rutinitas kita sepenuhnya. Jangan terlalu perfeksionis, fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Jadi tujuan Anda apa ya, fokus saja ke tujuan itu dan nikmati prosesnya. Tapi jangan abaikan rutinitas yang itu wajib kita lakukan. Mungkin Anda bekerja, mungkin Anda punya usaha yang memang Anda harus terjun sendiri ya. Anda juga harus fokus di situ. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, gunakan teknik habit stacking atau tumpuk kebiasaan. Biar lebih gampang konsisten, kita bisa gabungkan afirmasi dan visualisasi dengan kebiasaan lain yang sudah kita lakukan setiap hari. Contoh, visualisasi sambil minum kopi pagi, itu oke. Afirmasi sambil nyetir atau jalan pagi, itu juga boleh, seperti yang pernah kita bahas. Ketika Anda pengen Pajero tapi motor Anda masih Mio mungkin ya. Ya, ketika Anda mengendarai Mio ya, afirmasikan bahwa Anda mengendarai itu adalah Pajero impian Anda. Rasakan bagaimana nyamannya, dinginnya AC-nya, asiknya ketika Anda menyetir dengan mendengarkan musik, dan di belakang ada keluarga atau orang-orang tersayang yang sedang bercanda mungkin, sedang bernyanyi bersama. Ya, itu jauh lebih powerful ya. Karena apa? Kita menikmati karena suasananya di jalan. Tulis afirmasi di jurnal pas kita mau tidur. Itu juga disarankan, tapi lebih baiknya kita sebelum tidur itu membuat sebuah visualisasi juga. Biar terbawa ketika kita tidur, itu pikiran bawah sadar kita biar mudah menerima apa yang sudah kita programkan. Contoh gini, siapa yang pernah atau sering mungkin nonton TV. Jadi sebelum tidur Anda nonton TV dan itu adalah acara-acara yang mungkin berbau hal-hal yang negatif ya. Mungkin berita kriminal, berita korupsi, atau gosip-gosip artis atau apapun. Dan ketika Anda tidur, maka gantian TV yang menonton Anda. Nah, itu berbahaya. Karena apa? Pikiran bawah sadar Anda akan meresponnya. Dan itu akan menjadi ego state yang tertanam pada pikiran bawah sadar Anda. Dan meskipun nggak 100% sama persis dengan berita itu, Anda akan mengalami hal yang serupa. Jadi sebelum tidur, mungkin kalau Anda pengen mendengarkan ya dengarkan musik-musik relaksasi sambil Anda melakukan visualisasi tentang impian Anda yang sudah Anda miliki. Meskipun itu belum. Atau Anda bisa mendengarkan kata-kata motivasi ataupun itu kata-kata afirmasi sebelum tidur sambil Anda bervisualisasi juga bahwa semua itu sudah Anda dapatkan. Itu jauh lebih baik daripada Anda menonton TV yang itu isinya sesuatu yang negatif. Kalau kita menggabungkan dengan kebiasaan yang sudah ada, maka itu akan lebih mudah buat jadi konsisten dalam kehidupan kita. Maka tanamkan aja apa yang menjadi tujuan kita dengan kebiasaan kita. Kita gabungkan, itu jauh lebih nikmat. Karena apa? Nggak kerasa dan nggak bikin kita capek. Kita nggak terburu-buru juga. Jangan nanti pas Anda ngopi, waduh, ngopinya terburu-buru karena harus segera melakukan afirmasi atau meditasi. Ya relax aja, ngopi sambil visualisasi. Itu jauh lebih enak. Ya, jadi fleksibel kok ilmunya. Law of attraction itu fleksibel. Anda bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Nggak mengenali status Anda apa, Anda tinggal di mana, itu nggak dikenali. Yang dikenali adalah apa yang Anda tanamkan pada pikiran bawah sadar Anda. Salam harmonis.